Tapi ya itu maksudnya, ya itu ketemu terus ngobrol tapi ya akhirnya cocok, tapi ya dia tuh nggak pernah bawa saya ke dalam Islam. Oke. Jadi Gini, kalau di ya, Islam, seorang laki-laki memilih calon istri bukan berdasarkan umurnya, bukan berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan parasnya, ya, bukan berdasarkan hartanya, tapi berdasarkan apa? Agamanya. iya. Ya itu, tapi saya kalau untuk ke Islam tuh belajar sendiri lah sebenarnya. Dari awalnya tuh kayak yang tadi saya cerita, saya ngeliat shopnya Korundi, loh emang masa begini sih? Kita penasaran. Awalnya Tapi berarti maksud saya begini, saya berarti bisa berasumsi bahwa kalaupun misalnya Regi mengambil keputusan untuk menjadi muslim, hubungan dengan orang tua tidak rusak kan? enggak sih ibu sih, ya walaupun pasti berat lah gitu. Iya, iya. Pasti berat, tapi ya ibu sih udah pernah, ya terus saya di waktu ngobrol itu pasti enggak. Kalau saudara keluarga besar ada yang muslim nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam diskusi lintas agama yang membuka cakrawala berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya akan pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasulnya. Diskusi ini akan disajikan oleh Don Ditan. Ayo kita simak perjalanan diskusinya bersama-sama berikut ini. Kalau saudara keluarga besar ada yang muslim nggak? Yang muslim pindah ke muslim ada, tapi karena nikah sih. Karena nikah. Karena nikah nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak salah. Karena nikah, terus ada yang dari muslim ke Kristen ada. Kalau ibu sendiri dari kecil memang udah Kristen. Kristen. Oh. Kristen, kakaknya ibu ada yang beda agama nikahnya, tapi sampai terakhir beda agama terus gitu. Oh gitu. Kakaknya ibu. Adiknya ibu. Oh adiknya ibu. Oh, oke. Ada juga yang beda. Sampai sekarang masih? Suaminya udah meninggal, suaminya muslim. Oh, oke. Suaminya adiknya ibu itu Ya, ya. Jadi muslim itu sendiri juga ya kalau kita mau jujur mungkin 90% atau sama seperti Kristen lah juga tidak begitu mengenal agamanya. Mereka hanya rutinitas apa yang dibawa oleh keluarganya dari kecil gitu. Tapi kalau orang yang masuk Islam karena belajar seperti Regi, itu insya Allah akan menjadi muslim yang jauh lebih baik daripada orang-orang muslim turunan. Insya Allah begitu. Karena kita seperti orang terbuka gitu. Kalau cuman karena Islam dari keluarga Islam dari kecil, ya banyak kita melihat lah. Muslim banyak yang berbuat tidak sesuai dengan agamanya. Banyak. Karena tidak belajar. setiap agama ya. Maksudnya pasti tiap kelompok agama, kalau kita ngomong kelompok ya, kelompok agama penganut pasti punya masalah yang sama biasanya. Kayak makanya kan kalau kita lihat. Cuman bedanya gini, mohon maaf saya potong. Dari semua agama di dunia, yang paling tinggi persentasenya, yang artinya melaksanakan ibadat agamanya, itu Islam di seluruh dunia. Nah kalau itu nggak terbantahkan lah itu. Ya, itu nggak tahu. Semua kalau kita lihat contoh nih, persepsinya kita di Indonesia, apalagi saya lahir, saya dari STK sampai kuliah semester S1 waktu itu di swasta kan, temen banyak kan Chinese juga lah, Chinese, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik lah ya. Di lingkungan itu tuh kita sering melihat kan kayak sebenarnya kenapa sih banyak teman-teman tuh nggak suka sama Islam itu karena Islamnya. Karena kadang-kadang kita lihat lebih kepada pengaruh budaya sih. Kayak soalnya kita ambil sampel ya. Kenapa ini kalau kita diskusi ya maksudnya. Kenapa sih kita lihat banyak orang Islam di Indonesia tuh kok ibaratnya ngeselin, nutup jalan lah, apalah, di ormas lah, di apalah. Mungkin kalau kita ngambil sampling yang rata ya, let's say dari setiap kelompok agama, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, kalau kita samain aja sampelnya di Indonesia, di dunia ini, biasanya tuh kurang lebih lah 10%, 10% aja penganutnya itu salah paham terhadap agamanya atau tidak menjalankan sesuai akidah agamanya masing-masing. Itu kan jadi orang-orang yang rese. Betul. Itulah yang kita lihat di Amerika. Kenapa justru yang kelihatan banyak rese itu orang Kristen? Karena mayoritasnya Kristen. Mayoritas, iya. Di sini kenapa yang kelihatan banyak resenya orang yang Muslim? Sama. Penganutnya paling banyak Muslim. Iya, betul. Anggap aja dari 200 juta, 90% yang dari sini. Enggak, 87. 87%. Tapi totalnya 240 juta sekian loh. Ya, 240 juta. Dari 280 jutaan. Berarti 10%-nya itu ya 24 juta orang yang nggak paham berarti. Kalau Kristen kan paling cuma berapa, jadi kelihatannya Tapi 10% ketinggian. tinggian sih. 10% ketinggian. Yang saya pelajarin, orang-orang di dalam kelompok agama itu yang bisa dikatakan ekstremis, itu nggak sampai 1%. Nggak sampai 1%. Iya. 10% itu besar banget. Ya, maksudnya saya ngambil rata-rata. Saya coba menganalogikan kalau diambil 10%-nya aja. Berarti kalau semua agama punya 10% orang yang tidak paham dengan agamanya sendiri, Kacau. yang aneh-aneh, Kacau. pasti kan
kacau, tergantung. Jadi kekacauan itu kan tergantung mayoritas di negara itu siapa. Yang kayak nginjek-injek Al-Quran, apa, itu nggak terjadi di sini. Iya. Jadi di Amerika. Iya. Tapi di sini yang menghalangi pembangunan gereja. Jadi di sini. Bakar gereja. Gitu di sini gitu. Makanya kita bisa ngelihat. Kalau itu masalahnya udah kompleks. Iya. Kompleks masalahnya. Orang Kristen sendiri yang jadi minoritas di sini, itu pun juga ada yang rese. Ada banyak. Ada. Banyak yang membangun gereja tapi tidak mengikuti prosedur. Ada. Buktinya saya tahu sendiri. Kenapa? Karena saya pernah beli gereja itu. Gereja itu saya beli, saya jadikan masjid. Hah? Oh iya, ini udah apa-apa, aku udah makan. Tahu usah, aku udah makan tadi. Udah sebelum kesini udah makan. Itu ya makan lagi lah. Apa-apa udah. Ya, ada kopi hitam kalau saya aman. Tapi tanggung lah, bentar lagi tanggung lah. Masih tahan lah sejam lagi lah. Oh gitu. Penasarannya kenapa? Oh, kirain pengen punya. Akhirnya gara-gara saya sering nonton, sering belajar. Setelah saya mau diskusi baru dia jadi nonton gara-gara saya. Oh gitu ya. Nonton, belajar, baca. Biasanya ini apa namanya yang muslim duluan yang nonton saya baru ngasih tahu yang temen atau calonnya yang bukan Islam gitu biasanya. Kalau ini kebetulan dia nggak punya intervensi apa-apa sih. Jadi memang saya juga mikirnya sih gini sih, maksudnya kalau soal agama itu bukan masalah pasangan kita yang akan menyelamatkan kita ya, tapi itu kita tanggung jawab masing-masing lah. Betul. Gitu, bukan masalah siapa. Dan konsep itu juga ada di Bible. Iya, anak tidak. Yang berdosa itu yang mati. Iya, berdosa yang mati dan itu juga termasuk kalau misalnya saya nggak punya pendirian tentang kepercayaan saya gitu ya. Ya namanya ini kita walaupun mungkin kan bisa aja ada orang yang karena orang tua atau karena pasangan gitu ya. Sekarang kalau orang tuanya tiba-tiba nggak ada, atau kita nggak ada, betul. Kita mau kemana gitu. Betul. Sementara kepercayaannya mengikuti manusia dan saya nggak termasuk orang yang cukup saklek sih sebenarnya soal. Ya, betul. Gitu. Makanya akhirnya memutuskan saya harus baca belajar dan apa. Awalnya dari ya sedikit denial lah karena kan dari lahir kecil. Betul. Karena udah doktrin. Ya walaupun mungkin dia sama doktrinnya juga ya, tapi maksudnya saya harus melepaskan doktrin itu, melepaskan juga kalau di doktrin kan karena terkait Islam pasti selamat, pasti ini, oke, itu saya pinggirin dulu. Iya, betul. Yang saya butuhkan itu adalah sebenarnya benang merahnya gini, karena kan Tuhan itu kan kalau melihat caranya dari zaman awal lah ya sampai sekarang katanya udah menjelang akhir zaman ya. Tuhan itu kan ada dengan menunjukkan tanda-tanda gitu loh, dan yang bagi saya sih kalau memang Yesus bilang harus dengan segenap, kenapa harus ada kata-kata segenap akal budi? Ya dengan akal kita melihat tanda-tandanya dia itu gitu. Iya, ya itu yang dibutuhkan untuk orang berislam. Jadi di dalam agama pasti ada yang namanya akal, ada yang namanya iman. Iman nggak bisa lepas. Tapi iman dulu atau akal dulu yang bagus? Harusnya. Kalau dengan segenap akal budimu, nah itu maksudnya, ya kan? Iya, itu dengan hati, jiwa, akal budi gitu ya. Berarti kan harus komplit tiga-tiganya. Nggak bisa cuma iman aja percaya saja gitu kan. Jadi nggak juga cuma kita percaya udah pasti selamat ya, nggak juga gitu ya kalau nggak menjalankan itu gitu ya. Betul. Itu sih yang sebenarnya kalau saya lihat hati dan akidahnya Regi ini sudah seorang muslim sebenarnya. Udah kan saya udah sering menghadapi orang-orang seperti Regi lah ya. Ada yang masih denialnya masih terlalu tinggi, tapi ketika saya berikan bukti dan dia mau menggunakan akalnya baru dia nerima. Tapi dari awal pembicaraan kita Regi udah banyak belajar, udah banyak membaca ini itu. Ketika saya tanya, beriman nggak kalau Yesus itu Tuhan? Enggak, seorang nabi. Ya sudah, dia sudah muslim sebenarnya. Cuma tinggal satu step mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi juga dan dia adalah nabi penutup. Udah selesai. Udah bisa disebut sebagai muslim yang sah gitu maksudnya. Dengan bersyahadat. Karena dalam Islam kita ada rukun Islam. Pertama bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang terakhir haji jika mampu aja. Nah, tapi filosofi saya, kalau orang menjalankan Islamnya dengan baik, artinya dia sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, insya Allah dia pasti mampu naik haji. Itu filosofi saya. Kalau di Islam. Dan di Islam kita juga punya namanya rukun iman, beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, termasuk Yesus, beriman kepada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar, takdir. Orang tuanya suku apa?
Ya, saya Batak Manado lah. Batak Manado. Bisa nggak milih lahir dari keluarga Batak Manado? Ya nggak bisa. Nggak bisa milih, kenapa? Karena itu udah takdir. Itu namanya takdir mutlak. Sudah ditentukan kamu lahir di orang, suku, dan ras apa gitu. Rezekinya udah ditentuin, umurnya udah ditentuin, jodohnya udah ditentuin. Tapi itu takdir mutlak. Ada takdir yang kita usahakan. Mau sukses, kerja keras. Mau pinter, belajar. Itu adalah takdir yang diusahakan. Sangat logis gitu Islam. Ya, makanya saya termasuk yang tarik. Dan satu sih sebenarnya yang mengganjal ke itu tadi itu yang terkait bagaimana sih kita membuktikan. Sebenarnya saya sendiri sudah sedikit membuktikan dan terkait kenabian dari Nabi Muhammad gitu ya. Yang pertama adalah tadi semua kalimat-kalimatnya itu untuk memuliakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu ya. Makanya sehingga ada yang bilang dia tuh pas setelah 600 tahun setelah zaman Yesus. Sowat gitu loh. Kristen berapa ribu tahun setelah Musa? Iya, baru benar-benar jadi ininya lah. Iya. Gitu. Bible-nya malah baru terbentuk kira-kira 400 tahun setelah Yesus. Quran berapa tahun? Mushaf Quran berapa tahun terbentuk setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Nggak sampai 2 tahun. Dan yang menulis, yang menyusun itu semua orang-orang yang kenal dengan Nabi. Pernah hidup bareng, pernah perang bareng, istilahnya pernah ngopi bareng. Nah kalau yang nulis ini siapa? Apakah orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus? Bukan, ternyata. Paling sebagian kayak Matius, Markus, Lukas lah itu, tapi nggak. Itu bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes loh. Belum pernah baca? Nah itu boleh lah. Ah, ini penting nih, ini penting ya. Betul. Nama yang disematkan itu betul, artinya nama-nama itu adalah nama-nama yang diatribusikan. Atribusi. Yang mengatribusikan siapa? Bapak-bapak gereja di abad kedua. Namanya siapa? Ada namanya di sini. Nah, menarik nih. Bentar ya. Yang The Five Gospel. Yang menulis buku ini itu kurang lebih 80 orang, semuanya ahli-ahli teologi. Markus, yang ditulis pertama tuh Markus loh, bukan Matius loh. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan satu lagi Thomas. Di sini ada nama siapa nih? Papias. Papias ini orang yang pertama memberi nama Markus dan Matius. Di sini ada lagi siapa nih? Irenaeus. Irenaeus ini orang yang memberi nama Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau Papias 130 Masehi, Irenaeus 180 Masehi. Ahli-ahli perjanjian baru sekarang juga berani, hampir semua lah ya, berani memastikan bahwa yang disebut 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya anonim. Ya, tidak tahu siapa yang nulis. Nama-nama ini diatributkan oleh Papias dan Irenaeus. Dan mereka berani mengambil kesimpulan bahwa yang menulis 4 gospel ini bukan orang-orang saksi mata langsung pertama. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi artinya apa? Orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus langsung, orang-orang yang tidak pernah jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Dan yang ditulis ini dulu atau surat Paulus dulu? Yang Regi udah pernah baca. Kalau ngelihat ini dia 180, 130, malah harusnya mungkin Paulus duluan. Nah, ini. Nih di sini nih. Paulus termasuk nggak jauh selisihnya dari nih. Tahun 30 kan? Masih kan? Iya. Paulus menulis surat-surat pertamanya itu antara kira-kira yang saya baca ini dari tahun 48 sampai tahun baru Markus itu sesaat berada di masyarakat itu namanya apa, Kak? Iya betul. Ya ada yang bilang gue sih, pada yang bilang. Kabar berita yang berada di masyarakat tuh satu katanya apa dalam bahasa Indonesia? Hah? Isu katanya. Apa dong? Ya bisa folklore apa, cerita. Nah, bisa legenda. Bisa gosip nggak? Hah? Ya gosip ya isu dong. Lah iya kan. Ya. Baru Yohanes itu kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, berarti kalau begitu pertanyaannya, kisah-kisah yang ada di dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini kira-kira terpengaruh oleh Paulus atau Paulus yang terpengaruh oleh mereka? Dari tulis Paulus dulu. Oke, ini pertama. Yang kedua,
Jangan kaget ya, mungkin belum pernah baca. Iya. Oh, kita membutuhkan. Ini juga untuk menjawab bahwa bagaimana kita menilai kebenaran sebuah tulisan, apalagi dijadikan kitab suci. Nah kan itu yang penting. Penulis Markus ternyata menyadur dari seorang penulis namanya Homer. Homer ini hidup kira-kira tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Berarti 7 abad sebelum ada Yesus. Homer sudah menulis tentang apa? Tentang Raja Odyssey. Raja Odyssey ini adalah seorang raja yang membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar? Iya. Nah, ini cerita nih, kan novel nih. Iya, novel. Epic, makanya disebut epic. Raja Odyssey ini kisah perjalanannya setelah menghancurkan kota Trojan, dia kembali ke kerajaan Iliad selama 10 tahun. Ini banyak dikutip oleh penulis Markus. Contoh misalnya naik kapal bersama dengan pengikutnya, kena badai dan sebagainya. Contoh lagi ketika Raja Odyssey kakinya diurapi minyak oleh seorang wanita. Ingat ceritanya berarti kan? Iya. Ini adalah metode Markus yang mengutip dari Homer, itu disebut dengan metode mimesis. Ya. Makanya di sini banyak dia punya sumbernya. Odyssey ceritanya begini. Ini kisah para rasul juga ada yang ngambil sedikit aku. Tuh, putra Petir. Odyssey, ini ada Yakobus dan John. Odyssey, Markus. Narasinya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diubah-ubah. Ya, baru segini. Nih, segini banyak. Nah, deh, kan Ya, yang bilang Markus. ada yang bilang teorinya ini kebetulan mirip, ada yang bilang gitu. Ya, sekarang kalau bisa dibuktikan, Iya. yang Odyssey ada naskahnya, yang Markus juga ada naskahnya. Kan dalam bahasa Yunani semua dua-duanya. Iya. Ya, yang menulis ini pasti dia tahu bahasa Yunani. Iya. Nih, segini banyak. Saya belum selesai aja bacanya. Ini Markus menyadur Homer. Yang Yohanes menyadur siapa? Euripides. Cerita apa? Cerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Ini sama ini penulisnya sama. Dennis R. McDonald ya. Dennis R. McDonald. Jadi bagaimana bisa disebut ceritanya Markus orisinil kalau ternyata ngambil dari penulis lain gitu. Nah, kalau Matius sama Lukas sudah jelas menyadur Markus. 80% di Matius sama dengan Markus. 60% di Lukas sama dengan Markus. Berarti kan saling sadur menyadur. Terus bagaimana orang Kristen bisa menyandarkan imannya kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalau isinya semua saduran gitu. Markus nyadur dari sini, Yohanes nyadur dari sini, kemudian keempat-empatnya juga semuanya menyadur dari Septuaginta yang ini. Berarti gimana kalau gitu? Ya itu saya pernah baca juga soalnya. Semua penulis itu menulis dengan cara menyadur. Menyadur dari tulisan yang sudah ada. Gitu. Dan itu memang hal yang biasa gitu. Jadi zaman dulu ketika orang menulis, tapi saya ngaku namanya saya Regi, nggak ada yang nangkep saya. Kalau zaman sekarang tangkap. Zaman dulu nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan forgery. Gitu. Di Islam ada nggak gini-gini? Nggak ada. Kalau di Islam punya tradisi namanya tradisi, kalau hadis itu kan macam-macam tingkatannya. Nggak semua hadis juga diterima. Hadis yang paling bisa diterima itu adalah hadis yang sahih. Sahih artinya apa? Otentik. Otentik itu artinya apa? Sanadnya jelas, matannya jelas, perawinya jelas. Bahkan ada kitab-kitab yang menceritakan tentang perawi ini. Namanya siapa, anak bapaknya siapa, ibunya siapa, matinya kapan. Itu ada kitabnya yang menceritakan tentang perawi. Itu. Jadi dalam Islam sangat-sangat ketat untuk menentukan hadis itu sahih atau enggak. Begitu ada satu aja perawi yang pernah berbuat bohong aja, nggak usah ngebohongin manusia, ngebohongin hewan aja. Derajat hadis itu turun dari sahih ke hasan. Hasan itu baik. Nanti kalau derajatnya turun lagi, dhaif. Turun lagi, maudhu gitu, sampai ada yang mungkar gitu. Jadi hadis itu tidak semua diterima. Makanya ketika Nabi masih hidup,
Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya, jangan kalian tulis perkataanku, takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Barulah ketika Nabi nggak ada, Nabi wafat, barulah hadis ditulis. Sekian, kata ada yang bilang 200 tahun setelah Nabi gitu. Dan itu menggunakan metode yang sangat ketat. Sampai penulis hadis, namanya hadis Bukhari, itu menyusun kitabnya itu dengan nggak main-main, melakukan perjalanan sampai ratusan kilo gitu, naik unta gitu. Hanya untuk mendapatkan satu hadis yang sahih gitu. Sampai segitunya gitu. Kalau ini kan cuma tulisan, dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Membaca, oh ceritanya apa nih? Disadur, namanya diganti. Dan pada zaman dulu, ketika Regi punya satu kitab begini, terus saya pengen punya kitab yang sama, caranya gimana? Fotokopi belum ada, scanner belum ada, foto belum ada, handphone belum ada. Gimana caranya? Saya harus menulis ulang. Ketika orang menulis ulang, yang terjadi apa? Listrik belum ada, bolpen belum ada, laptop belum ada. Kan manual. Iya, pakai apa dulu namanya? Papirus ya namanya. Ya enggak, maksudnya pada zaman itu orang menyalin sebuah kitab pasti besar kemungkinan orang itu membuat kesalahan. Yang ngetik di laptop aja masih bisa salah, apalagi nulis pakai tangan, apalagi nggak ada lampu. Nah, ketika orang menyalin sekali ada kesalahan ini ditulis lagi sama orang. Orang ini yang nulis ngambil dari sini salah juga, dan salahnya bukan cuma masalah huruf salah, kata pun bisa salah. Gitu. Apakah itu bisa disebut sebagai kitab suci kalau udah begitu? Gitu. Ya ada perbedaan ya, kalau kita kan tadi dengan metode apa sih, kanonisasi, Ya. kalau Quran tuh kodifikasi. Kodifikasi, tahu nggak bedanya apa? Saya masih belum dapat Gini, nih core-nya sebenarnya, perbedaan antara kalau kodifikasi. namanya kanonisasi, anggaplah saya bapak gereja. Saya baca ini, saya baca ini, saya baca ini contoh, anggap aja nih gospel-gospel yang sudah ada pada waktu itu ya. Oh, yang ini cocok nih, ini masuk nih dalam Bible. Saya baca ini, oh ini nggak cocok. Saya baca ini cocok masuk. Saya baca ini cocok masuk. Nah ini namanya di kanon. Kitabnya sudah ada, sudah jadi. Tinggal dipilih yang mana yang cocok, yang mana yang nggak cocok. Gitu. Yang cocok saya masukkan dalam Bible. Tapi kalau kodifikasi, karena gini, Quran diturunkan dengan tradisi lisan. Kalau Bible diturunkan dengan tradisi tulisan. Ya. Kalau di Quran, di Islam, kodifikasi Quran dilakukan dengan cara begini. Ketika Nabi menerima wahyu, Nabi kan melafazkan di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya menulis. Entah itu di daun, entah itu di kulit binatang, entah itu tulang, ditulis. Ketika sudah nulis, mereka juga baca apa yang ditulis. Kalau bacaannya benar, simpen. Kalau bacanya nggak benar, koreksi. Ya. Setelah Nabi wafat, ini orang-orang sahabat-sahabat ini juga semuanya penghafal Quran. Penghafal Quran nih. Nabi wafat, akhirnya kepemimpinan diambil oleh sahabat namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu terjadi beberapa kali perang. Ada satu perang namanya perang Yamaman. Ketika perang di Yamaman itu banyak penghafal Quran yang ikut perang itu, banyak yang meninggal. Kira-kira 70 orang penghafal Quran meninggal. Sahabat yang lain namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu usul kepada sahabat Abu Bakar, ini banyak penghafal Quran meninggal. Nanti kalau meninggal semua gimana memelihara Qurannya? Ya kan? Kita harus tulis. Awalnya ditolak, akhirnya diterima. Caranya gimana? Dibentuk komite. Komite ini terdiri dari beberapa orang. Ketuanya komite adalah namanya Sa'id bin Sabit. Sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi lah. Sekretarisnya Nabi, juru tulisnya Nabi. Penghafal Quran juga. Dia bersama sahabat-sahabat lain yang juga hafal Quran, memberikan kesempatan kepada orang-orang sahabat-sahabat yang lain yang punya catatan-catatan Quran itu untuk setor kepada komite ini. Setor tulisannya, ayatnya, suruh baca. Bacanya bener, tulisannya bener, diterima. Bacanya nggak bener, tulisannya bener, mungkin itu juga nggak diterima. Bacanya salah, tulisan salah, apalagi gitu. Jadi yang sudah diterima ini berdasarkan petunjuk yang sebelumnya Nabi sudah pernah kasih tahu. Ayat ini ada di surat apa, di bagian mana, dan segala macam. Itu baru disusun menjadi mushaf. Mushaf itu ini namanya mushaf. Sudah dibentuk begini nih mushaf, namanya mushaf. Sudah jadi satu nih. Inilah yang disimpan oleh anak perempuannya sahabat Umar bin Khattab. Anak perempuan ini namanya Hafsah. Disimpan nih. 2 tahun Abu Bakar memimpin, meninggal, digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab. 10 tahun, kemudian sahabat Umar bin Khattab dibunuh oleh namanya Abu Lulu'ah.
setelah dibunuh digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan memerintah, terjadi perang lagi di Azerbaijan. Salah satu panglima pulang dari perang lapor kepada khalifah. Di Azerbaijan banyak orang Islam hampir bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena baca Quran cara bacanya beda. Cara bacanya beda. Oh, kalau gitu master yang disimpan oleh putrinya Umar bin Khattab ini dipinjam sama Utsman. Dibentuk lagi komite yang sama, orang komitenya sama, ketuanya tetap Said bin Sabit. Diulang gitu prosesnya itu, diulang. Proses kodifikasi itu diulang. Orang setor ayat gitu ya. Sampai akhirnya dibikin salinan, 5-6 salinan baru disebar ke kota-kota yang dikuasai oleh Muslim. Quran waktu itu kan sudah ada juga yang lain, tapi bacaannya tidak sama dengan dialek Quraisy gitu. Ya, Quraisy itu adalah salah satu suku di Arab yang menjadi penguasa Mekah. Karena Quran juga diturunkan dalam dialek Quraisy, makanya yang Quran yang mempunyai dialek yang beda dengan Quraisy itu sama sahabat Utsman dibakar. Dibakar artinya apa? Supaya tidak ada Quran yang dialeknya dialek beda dengan yang dialek Quraisy. Nah, mushaf yang sudah dibuat oleh Utsman ini itu yang dikenal dengan mushaf Rasem Utsmani. Itu yang kita kenal sekarang, yang kita pakai di sini di Indonesia. Itu belum ngomongin soal percetakan, gitu ya. Cetakan kan, mesin cetak aja baru ditemukan abad 16. Belum lagi nanti dicetak lagi tahun 1924 di Kairo. Orang bilang itu diedit. Apa yang diedit? Cuman karena waktu itu masih ada perbedaan-perbedaan dialek, yang diambil adalah pakai yang Rasem Utsmani, itu yang dicetak, yang disebarkan ke seluruh dunia. Gitu. Cuma sebenarnya perbedaannya itu hanya perbedaan dialek, bukan perbedaan seperti ini. Kalau ini kan ada yang 66 kitab, 73 kitab, 78 kitab, 81 kitab. Quran semuanya sama, 114 kitab. Kita sebut kitab itu surat atau surah. Jadi satu Quran totalnya 114 surat, di seluruh dunia semua sama. Jumlah ayatnya sama nggak? Sama. Cuman ada sistem penomoran ayat yang berbeda. Ada yang memberikan nomor kepada kalimat basmalah, ada yang enggak. Ada yang memenggal ayat dengan memberikan nomor yang baru, ada yang enggak. Makanya macam-macam jumlah total penomoran ayatnya macam-macam. Yang di Indonesia ikut yang 6.236 ayat. Di negara lain ada yang menggunakan ayat 6.220 ayat, gitu-gitulah. Hanya cara penomorannya saja yang beda. Nah, ya. Yang beda lagi apa? Cara bacanya. Di Indonesia kalau baca Malik Yaumiddin, ma-nya panjang. Kalau diterjemahkan apa? Penguasa hari akhir. Di Afrika Utara, di Maroko kalau baca Malik Yaumiddin, Maliknya pendek. Malik artinya apa? Raja. Raja sama penguasa apa sih bedanya? Sama lah ya. Mirip-mirip sih. Mirip-mirip, raja hari akhir, penguasa hari akhir, sama maknanya. Cara baca itu terjadi karena ada perbedaan lidah orang lah gitu. Orang Jepang nggak bisa ngomong huruf apa? Aksen dan dialek. Orang Jepang nggak bisa nyebut huruf apa? Biasa kalau ada huruf mati di belakang jadi nggak bisa. Huruf R. R gitu ya. Orang Jepang kan nggak bisa ngomong R, L gitu kan. Orang Sunda nggak bisa ngomong huruf apa? Kalau kebanyakan F. Nggak bisa ngomong TV kan. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F. Enggak, kata siapa itu fitnah. Gitu. Kayak gitulah. Iya. Ya, dialek orang beda-beda. Jadi itu yang disebut dengan variasi bacaan atau qiraah sabah. Tapi kalau ini apa? Jumlah kitabnya udah beda, jumlah ayatnya udah beda. Iya, saya mau coba melihat ini juga gitu ya. Cuma sekarang baru lihat fisiknya sih. Nah, Tahu sebenarnya coba bicara video, cukup jelas ya. lihat artikel dan sebagainya gitu. Ya. Ya, tapi intinya berangkat dari satu benang merah yang sama sih ya, Tuhan Iya. itu ya jelas sifatnya nggak akan pernah berubah lah. Iya. Di agama apapun ya gitu yang saya tahu ya. Iya. Ya, yang menciptakan dia maha lah, Iya. yang berkuasa. Nah, pertanyaannya gini, dari mana Kristen mendapat ide bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia? Itu juga harus dipelajarin. Kalau nggak dipelajarin, akan berdebat terus. Dari mana? Contoh, ini kan tadi ngambil dari cerita Euripides tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti dari mana asalnya? Dari Yunani. Karena di Yunani ada sistem kepercayaan namanya Helenisme. Ya kan? Mereka percaya ada dewa paling tinggi namanya dewa Zeus, punya anak dari dewi lain namanya Helen, punya anak dari manusia namanya Perseus,
punya anak dari manusia lain namanya Hercules gitu. Hercules tahu kan? Dewa Zeus ini digambarkan seorang dewa yang supreme, tapi di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah. Dia punya anak sampai 100. Sistem kepercayaan itu namanya sistem kepercayaan Helenisme. Di Romawi ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri, punya anak macam-macam lah. Ya. Jadi ada pengaruh dari Helenisme Yunani, ada pengaruh paganisme Romawi. Ada satu lagi pengaruh apa? Filosofi Platonisme. 3 itu tadi yang mempengaruhi timbulnya Kristen. Makanya ada konsep Tuhan, Bapa punya anak dari manusia, Yesus. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu dari Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Terus bicara tentang Trinitas, dari mana Trinitas? Kenapa pribadinya cuma 3? Salah satunya tadi kan mungkin karena referensi ayat yang tadi itu ya, 3. Enggak, justru itu ayat belakangan. Ayat yang tadi disebut tidak asli itu baru ada di abad 16. 16 jauh banget tuh, dari abad 4 sampai 16. 1200 tahun lebih. 1 miliar lebih. Nah, Trinitasnya dari mana? Mengambil dari konsep-konsep ketuhanan orang-orang sebelumnya. Siapa? Orang-orang di daerah Mediterania itu sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad atau triun. Di Sumeria ada 3 dewa. Di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis, 3 dewa. Di Persia ada Ahura Mazda, Mitra, Anahita, 3 dewa. India ada Trimurti, 3 dewa. Mesir ada 3 dewa, Osiris, Horus, Isis. Di Eropa Utara juga mereka menyembah dewa yang kelihatannya 1 tapi mukanya 3. Semuanya 3. Gak ada yang 5, gak ada yang 10, gak ada yang 100. Kenapa? Yang satu, kan ada yang 3 itu ada yang katanya ada yang triteisme, yang memang 3 yang berbeda. Ada Itu yang belakangan, Trinitas. itu abad 19. Seorang filsuf namanya Aristoteles mengatakan sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras. Tahu Pitagoras kan? Iya, segitiga tentu. Alam semesta ini dibatasi dengan akhir, tengah, awal. Nah, kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Berarti kalau begitu Kristen agama baru atau agama yang meneruskan agama-agama yang mirip sebelumnya. Gitu. Saya punya buku begini. Tolong terjemahin judulnya. Oh ya, The World's 16 Crucified Saviors. Artinya apa? Christianity Before Christ, ya. Ada juru selamat yang disalib 16 kan? Iya. 16 juru selamat dunia yang disalib. Iya. Kekristenan sebelum Kristus. Kalau gitu agama Kristen itu agama baru atau agama yang meneruskan agama-agama misteri sebelumnya? Cuman ganti tokoh gitu. Tapi masalahnya Kristen nggak bisa lepas dari kitabnya orang Yahudi yang sudah dijadikan bahasa Yunani Septuaginta. Kenapa? Ini untuk mendukung bahwa Kristen itu juga agama monoteis. Ya, karena kan ini monoteis. Ini juga ya ini terjemahan ini. Cuman terjemahan ini udah berubah-ubah. Supaya dianggap monoteis, Kristen ini dipakai sebagai perjanjian lamanya kitab Kristen. Kalau ini disebut monoteis nggak bisa. Karena ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau ini monoteis nggak? Monoteis. Seorang bapak gereja namanya Santo Gregory Nyssa di abad 4 mengatakan monoteismenya Yahudi menerima bid'ahnya politeisme Yunani. Yang politeisme ini juga menerima monoteisme Yahudi. Jadi Kristen itu adalah gabungan daripada monoteismenya Yahudi dan politeismenya Yunani, gabungan, sinkretisme. Kalau monoteis digabungin sama politeis jadinya apa? Monopoli. Itu diakui sama Santo Gregory Nyssa abad 4. Saya belum keluarin semua nih. Iya. Kalau keluarin semua bisa sampai pagi nih. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya udah sebenarnya ya udah beberapa yang baca, ada yang beberapa hal yang baru ketahui sekarang gitu ya. Itu bagian dari belajar selama setahun ini lagi. Kalau pembuktian, saya kan bisa membuktikan bahwa apa yang dirubah-rubah di sini. Saya bisa buktikan. Cuman itu memang agak teknis lah, detail lah itu. Mungkin nanti kapan berikutnya boleh, kita bisa datang lagi boleh. Soal ini. Boleh. Ya. Sekarang tinggal bagaimana Regi berani atau tidak mengambil keputusan. Kalau memang Regi mencari Tuhan yang benar, dan tadi kan tanya bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan yang benar itu.
semuanya itu ada di Islam. Ya, dari semua yang saya pelajari sih ya, kan saya bilang sama Pak Dondi, selama setahun ini terutama sih, makin sekarang makin getol ya, saya nonton video. Sampai video yang 8 jam itu aja saya tonton. Itu kan berapa sesi ya? Berapa sesi tuh? Ganti pendeta juga tuh. Habis itu pendeta juga. Yang 8 jam itu sempat diberhentikan sebentar karena ada orang datang mau syahadat. Oh. Jadi pendetanya saya suruh tunggu sebentar ada apa, gitu. Syahadat dulu, udah selesai syahadat pulang baru lanjutin lagi gitu. Sampai pagi itu udah. Hah? Bukan, ada orang memang datang ke sini untuk syahadat. Jadi saya debat sama pendetanya tuh dari malam jam berapa ya? Lupa saya, maghrib kalau nggak salah. Selesainya tuh sampai subuh. Gitu. Iya. Soalnya saya kan ngeliat tonton dari pembukaan tuh pagi apa siang kan ya, terus istirahat dulu apa, terus baru mulai kan, habis itu dibagi kan. Iya, itu Sama, yang 8 jam kan? Yang 8 jam. Berarti aslinya juga lebih dari 8 jam harusnya. Lebih, ya? Karena dari jam 6 sore sampai subuh. Sampai subuh. Ya itu kan ada dipotong, ada orang syahadat, makan dulu mungkin. Itulah. Ada yang 9 jam loh. Jadi ada bapak-bapak datang ke sini, datang pertama diskusi, oke pulang dulu. Datang kedua begitu lagi. Datang ketiga sudah agak maju mundur nih. Datang yang ketiga dia bilang sudah mau syahadat. Terus datang keempat bilangnya mau syahadat tapi nggak jadi lagi. Belajar lagi tentang Islam, masih mikir lagi tentang anaknya gitu. Akhirnya baru datang yang kelima baru dia syahadat. Total videonya saya gabungin 9 jam. Pegel kan tuh nontonnya. Iya. Banyak yang begitu. Iya, makanya kalau saya sih udah mencoba belajar lah selama setahun ini gitu ya. Karena apa? Saya termasuk orang yang saya nggak percaya sepenuhnya lah. Kayak dalam satu, ada apa? Saya harus cari dulu sumbernya, saya harus cari dulu. Nah, apa yang saya mungkin nggak punya, makanya saya kesini. Iya. Karena Pak Dondi pasti punya ini buku yang bisa ditunjukin ke saya lah terkait ini beberapa hal gitu kan. Iya. Kenapa saya harus beli? Supaya saya tidak mau dianggap asumsi. Saya harus bisa menunjukkan buktinya gitu. Makanya kalau saya debat sama pendeta, contoh di hotel itu, saya bawanya 2 koper yang lebih gede dari ini. Segini banyak tuh Pak. Iya sih. Ya walaupun nggak semua, tapi banyak yang harus saya bawa. Sampai saya beli buku konkordan coba. Sampai saya beli buku sejarah coba. Sejarah Romawi saya beli. Untuk apa? Untuk membuktikan kesalahan di dalam Bible. Iya. Ya intinya, ya itu kan. Terlepas dari ini semua sih ya. Iya. Ternyata setelah melihat semua gitu ya, sini maupun di luar ya, yang saya baca gitu, ternyata justru kebenaran kok ya memang mengarahnya kepada value-value yang ada di Islam gitu ya. Betul. Dan kalau ngelihat konsep yang sama dari Yahudi sampai Islam gitu, konsep ketuhanannya gitu ya, dan kita ngelihat konteksnya ya, diturunkan buat apa gitu ya, yang sih yang paling memenuhi kriteria secara logis ya di Islam. Iya, cuma di Islam. Itu. Kalau kitabnya Yahudi, walaupun saya berani bilang masih ada kebenaran, tapi telah bercampur dengan kebatilan. Nah, itu. Nah, saya tidak menemukan kebatilan itu di dalam Quran gitu. Kalaupun ada orang menuduh di dalam Quran juga ada kebatilan, ya monggo silakan buktikan. Giliran saya ajakin debat pada nggak mau. Gitu. Iya. Saya kalau ngajak pendeta debat, kan kita bicarain topik. Pak, saya punya topik ini Pak, terima nggak Pak? Terima. Bapak punya topik apa silakan ajuin ke saya. Silakan Pak kalau mau ajuin tentang Quran. Pada nggak mau. Gitu. Kalau topik yang dari Bible aja kadang mereka menolak. Mau nggak Pak kita debat nikah 52 gitu. Nggak mau, itu nggak penting. Nggak penting, masa ayat nggak penting? Coba. Ya, lebih ya. Maksudnya itu pendeta senior loh. Iya. Ya kenapa saya cari pendeta senior? Karena kan saya mengharapkan perbincangan itu kan bisa apa ya namanya ya, sehat dan seimbang gitu maksudnya. Saya nggak mau debat dengan orang bukan pendeta yang cuma asumsi-asumsi aja. Kalau orang mau asumsi, orang mau istilahnya punya keyakinan sendiri, itu hak dia, silakan. Itu saya nggak mau yang begitu, karena saya nggak mau ngomong sama orang tanpa bukti. Gitu. Nah pendeta debat sama saya cuma bawa 1 Bible, saya bawa berapa puluh Bible semuanya. Iya, salah satu part dari doktrinnya ya udah ini adalah buku yang sudah disepakati paling benar, harus berangkat dari situ. Iya. Gitu. Padahal tapi di satu sisi kalau ada satu ayat yang lain, kita harus melihat konteksnya. Berarti harus melihat buku lain selain Alkitab kan, buku sejarah, buku ini, tapi kadang-kadang jadi Kristen memang kalau mereka membaca kitabnya tanpa konteks, selamanya dia akan Kristen. Gitu.
Karena dia baca kitabnya terlalu deket, jadi nggak ngeliat apa-apa yang lain. Tapi kalau dia ngeliatnya agak jauh, ini buku kapan ditulis, siapa yang nulis, di mana ditulis, terus ada buku-buku yang lain, kok bisa beda sama ini, baru kita terbuka. Iya, termasuk juga siapa yang menulisnya. Salah satu kitab kayaknya saya tahu Ibrani ya, itu nggak tahu siapa penulisnya. Saya pun melihat loh Ibrani, coba cari penulisnya di Google, sampai nanya AI pun nggak ada. Nggak ada. Gitu. Itu tandanya apa? Bahwa memang mungkin itu kitab yang tidak sempat diberikan atribusi, ini menulisnya sama siapa gitu. Dulu-dulu orang berpikir bahwa itu tulisan Paulus. Tapi ternyata ketika dipelajari gaya bahasanya, perbendaharaan katanya, itu nggak mungkin Paulus. Gitu. Sekarang kan ilmu makin canggih. Makanya tadi ada buku yang Five Gospel, yang menulis, yang menentukan itu perkataan Yesus atau bukan, itu puluhan ahli teologi. Ahli teologi kan belajar gaya bahasa, belajar perbendaharaan kata, belajar tradisi, belajar sejarah, gitu. Mereka bisa menentukan, ini nggak mungkin perkataan Yesus. Dari total 4 gospel, sama gospel Thomas lah, cuma 18% yang dianggap benar-benar perkataan Yesus. 82% bukan. Gitu. Ya, pernah baca juga soal itu tuh. Ya awalnya sih agak denial juga ya gitu ya. Tapi lama-lama setelah melihat, ya kita mencoba, justru perspektif pribadi bukan perspektif religius ya, perspektif yang kayak saya mungkin agak bilang agnostik juga ya, tapi kayak ya mencoba perspektif data aja lah gitu yang saya coba gitu, dan kita mengarahnya ke situ. Makanya saya tidak terlalu bagaimana untuk berdebat teologi, saya nggak terlalu bagaimana lah, bukan nggak penting-penting, tapi kalau kita berdebat secara teologi, pada ujung-ujungnya kan lakum dinukum waliyadin. Dia mau percaya silahkan, kita mau percaya juga hak kita. Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin gitu. Tapi kalau kita membicarakan ayat ini asli apa enggak, siapa yang nulis, di mana ditulis, kapan ditulis. Kalau saya bisa membuktikan, itu kan menjadi edukasi yang lebih mantap gitu. Kalau saya bisa membuktikan ayat ini tidak asli, ini buktinya, mau ngomong apa nih? Yang nonton kan juga bisa mikir. Ketika saya tanya pendeta, apa pendeta, kitab Ibrani siapa yang nulis? Tidak diketahui. Yang nonton tepuk tangan. Lah kok percaya sama kitab yang nggak tahu siapa yang nulis? Ketika saya tanya, Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Saya sambil pegang kitab yang merah tadi itu. Saya tahu, dia tahu bahwa itu bukan firman Tuhan karena itu ayat tidak asli. Dia jawab jujur, bukan. Ya nonton tepuk tangan lah. Kalau dalam sebuah kitab suci ada ayat tidak asli. Buat saya, buat begitu cukup. Udah cukup buat saya. Saya bukan mau menghalangi dia menyembah Tuhannya. Saya juga tidak mencoba menarik dia untuk masuk Islam. Bukan. Tapi dari hasil perdebatan itu kan dilihat sama orang, orang bisa menilai. Itu sih. Ya. Jadi gimana sekarang? Rencananya gimana? Rencananya gimana? Ya, saya kesini kan karena sudah belajar ya, sudah belajar, ada beberapa kekurangan yang saya belum ada, yang mungkin karena saya ya keterbatasan ya, jadi ada blind spot yang makanya saya mau bertanya nih. Ya. Sudah terjawab semua belum? Sejauh ini sudah terjawab semua sih. Alhamdulillah. Sudah terjawab semua, dan ya saya sih merasa ya, rasanya sih memang mungkin saya harus menempuh jalan itu gitu lah ya, untuk lebih memperdalam Islam secara. Maksudnya sekarang masih butuh waktu untuk belajar Islam lagi atau untuk mengambil keputusan menjadi Muslim? Saya atas jawaban-jawaban tadi gitu ya, saya sih sudah lebih yakin untuk mengikuti agama Muslim. Alhamdulillah. Nah sekarang mau masuk Islamnya, mau sekarang atau butuh waktu lagi? Sebenarnya kayak kalau ini karena saya nggak paham ini ya, untuk masuk Islam itu seperti apa sih? Syahadat. Hanya bersyahadat aja. Cuma bersahadat, kan tadi rukun Islamnya kan saya sebutin. Iya. Sahadat, sholat, zakat, puasa, naik gaji kalau mampu. Apa kirain kan kalau di Kristen kan harus katekisasi, komuni ya. apa? Kalau enggak ada. Sekarang bersahadat, dapat sertifikat, sudah sah menjadi Muslim. Sertifikat itu juga gunanya cuma buat ganti KTP, bukan buat digadein. Iya. Gini. Saya tadi kan ngomong, kalau mau diakui sebagai mahasiswa sebuah perguruan tinggi, kamu harusnya daftar dulu atau belajar dulu. Ya daftar dulu. Daftar dulu. Iya. Setelah belajar, kamu diakui sebagai mahasiswa di situ dan kamu belajarnya di situ kan. Iya. Nah, gitu maksudnya. Di Islam juga begitu. Iya. Itu ya makanya saya. Nah, gini. Saya punya informasi gini, mungkin Regi belum tahu. Kalau di yayasan kita,
Ketika ada orang bersyahadat di sini, nggak kita lepas, nggak cuma syahadatin udah, bukan. Mulai besok orang itu akan kita bina. Binanya bagaimana? Saya kirim guru privat ke rumah. Belajar Islam dari A sampai Z. Mulai baca niat, wudhu bagaimana, sholat bagaimana, sampai bisa baca Quran. Semua kita sediain gratis. Sudah sunat belum? Ini kemarin sudah rencana, tapi udah janjian sama dokter juga. Berarti belum sunat? Belum. Sudah janjian sama dokter? Sudah. Batalin aja. Oh gitu? Iya, batalin aja. Nanti kita yang sunatin gratis. Yang sunat juga dokter. Monggo silakan pilih yang mana. Iya. Tapi kalau di tempat kita ada laki-laki bersyahadat, belum sunat, tinggal tentuin sendiri jadwalnya kapan mau sunat. Saya kirim dokter ke rumah untuk sunat di rumah dia, gratis. Bahkan yang kemarin di Bandung, begitu juga, gratis di Bandung. Saya cari dokter di sana, dokternya janjian sama dia. Hari apa ketemu klinik, sunat gratis. Nah, jadi kalau kita nggak kita lepas, kita ajarin. Kita belum ada online, belum ada. Kita kirim guru gratis ke rumah, seminggu 2 kali. Tinggal pilih hari sendiri, mau jam berapa, gurunya nyesuaiin. Pilih hari sendiri, sekali datang 90 menit. Diajarin semua. Bukan seperti masuk Islam, seperti orang masuk hutan, nggak tahu mau mana gitu, enggak. Saya dulu begitu. Karena saya sadatnya bukan di yayasan. Nah, kita nih yayasan memang yang mengurusi orang-orang yang masuk Islam. Nanti saya kasih buku, ada saja alat sholatnya kita kasih. Tinggal bagaimana menjalankan kita. Iya. Boleh? Boleh. Siap, alhamdulillah. Tolong siapin Mel. Nanti ada orang yang menghubungi Regi ya. Nanti dia akan mengaku sebagai guru privat ngaji. Oke. Nanti tinggal janjian sama gurunya. Oke, hari ini jam sekian, setiap hari apa, alamatnya di mana. Dia datang. Jangan kaget nanti yang ngajarin mahasiswa-mahasiswa. Iya, mahasiswa-mahasiswa sekolah Islam. Yang habis Quran malah. Tenang ya, pokoknya kita semua atur lah. Disiapin dulu aja. Ya. Nanti sertifikatnya menyusul, besok kita kirim. Oke. Ya. Kamu kemana-mana kota ya? Loh kalau Regi kerjanya di mana? Sama. Oh sama satu kantor. Contoh. Saya pikir tadi gambarnya ini apa? Pisau. Show. Saya pikir Piu Show ini. Bukan. Kemarin pas lagi puasa, saya sempat coba ikut puasa juga. Tapi soalnya dulu kan pernah diet tuh intermittent ya. Oh. Saya sampai berapa kali tuh dalam seminggu 2 kali itu saya bisa nggak makan 18 jam lebih. 18 jam. Sampai 22 jam kadang-kadang. Oh ya? Kemarin puasa dapat berapa hari? Ya mentok sih sampai ya kemarin juga kayak cuma 3 hari terus bolong. Soalnya teman-teman di kantor tuh banyak yang walaupun puasa madolan juga gitu. Nah itu tadi saya bilang, nggak semua muslim juga menjalankan Islam dengan full gitu. Iya. Cuma masalahnya kalau di Islam, bagusnya Islam, ketika kita berhalangan menjalankan syariat Islam, semua ada solusinya. Berhalangan itu maksudnya yang syar'i ya, yang diperbolehkan. Contoh misalnya, kita kelewat sholat nih. Kenapa sholat? Karena sakit misalnya. Boleh sholat ketika di tempat tidur, boleh. Saya nggak sholat, kenapa? Ketiduran. Ya udah tinggal sholat ketika bangun gitu. Saya sampai pernah ngeliat ada, walaupun ya nggak tahu karena zaman Rasulullah belum ada pesawat ya, tapi sampai ada panduan sholat ketika di pesawat ya. Karena pesawat kan ngadepnya nggak sama pasti. Tapi ada caranya. Itu berurusannya dengan kiblat, ya kan? Kiblat itu kan memang ke Ka'bah di kota Mekah. Tapi ketika kita di dalam perjalanan, di atas kendaraan, mau apapun itu, mau onta, mau naik bus, mau naik pesawat, karena kiblatnya berubah-ubah, maka kita tidak diharuskan menghadap kiblat. Jadi bebas. Kalau naik mobil, sholat ya sholat aja, mau arah kemana pun bebas. Naik kapal laut juga begitu. Tapi itu yang saya belum dapat jawabannya tuh satu tuh. Kenapa sih kita kalau sholat harusnya ke Ka'bah tuh? Itu hanya tahu kiblat nggak artinya kiblat? Artinya apa? Arah ya. Arah. Jadi kiblat itu hanya kenapa ke Ka'bah? Itu hanya sebagai persatuan. Supaya nggak ada orang ada macam-macam kacau. Orang semua satu arah gitu. Mungkin lebih ke arah simbol kali ya. Simbol persatuan. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, kiblat itu bukan ke Ka'bah. Pernah menghadap ke Bait Suci orang Yahudi, Baitul Maqdis. Pernah. Itu yang apa? Aqsa itu ya, bukan ya? Siapa? Itu yang di Baitul Maqdis itu di Palestina ya? Masjidil Aqsa. Iya, komplek Masjidil Aqsa. Itu kan ada Bait Suci Yahudi yang sudah runtuh, tinggal tembok ratapan. Yang ada ke situ, kiblatnya ke situ. Dulu umat Islam juga ke situ kiblatnya.
Jadi bukan berarti kita menghadap Ka'bah terus kita menyembah Ka'bah, bukan, itu hanya arah. Kalau kiblatnya juga diinjak-injak sama orang sono kalau lagi dirawat. Iya sih. Itu kan. Sapu di apa ya, kayak biasa aja kayak bangunan Iya, biasa. cuman bangunan aja, itu hanya sebagai arah persatuan. Banyak orang Kristen bilang Islam nyembah Ka'bah. Lah dulu waktu menghadap ke Bait Suci, kok nggak bilang nyembah Bait Suci? Karena kurang pengetahuan. Nah, ciri-ciri agama monoteis itu punya kiblat. Orang Yahudi kan punya kiblat, Islam punya kiblat. Kristen kiblatnya kemana? Nah itu yang sekarang saya pernah lihat satu pendebat Kristen ya. Pernah nonton videonya Sam Shamoun nggak? Sering kan ya. Dia kan bilang gitu pernah tuh. Ya sekarang coba lihat senternya orang Muslim di mana katanya di Ka'bah. Ke Ka'bah sana itulah pusatnya. Sekarang pusatnya orang Kristen mana? Tidak ada, tapi ada di berdiam di masing-masing kita semua. Itu kan cuman apologetika. Ya, apologetikanya gitu. Ditanya, tahu nggak orang Islam dulu pernah menghadap ke Bait Suci? Ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, itu masih menghadap ke Bait Suci. Setelah Nabi ya minta lah supaya dibedain sama orang Yahudi, baru Allah menyuruh menghadap ke Ka'bah. Itu bukan berarti kita menyembah Ka'bahnya. Iya. Yang ngerekam juga. Upload ke YouTube dong. Upload ke YouTube. Upload dong. Kalau saya ada satu event nanti mau saya tunggu inilah, baru nanti ke saya WhatsApp. Oh, upload. Siap. Enggak gini, nanti caranya gini. Video ini kan tadi direkam. Nanti sebelum ditayangkan saya harus edit dulu. Apa yang saya edit, saya tambahkan ayat-ayat yang kita bicarakan. Kalau saya menunjukkan buku, saya tampilin foto bukunya. Tulisannya. Yang nonton dapat pendidikan, yang nonton dapat edukasi gitu. Itu memang repot, ya memang repot, tapi mau nggak mau harus saya tampilkan. Kalau saya nggak tampilkan, yang nonton juga nggak banyak dapat edukasi. Iya. Ya. Setelah itu, setelah video jadi, saya upload ke YouTube. Nanti saya kirim linknya ke Regi. Regi nonton dulu sendirian. Yang bisa nonton itu cuma Regi doang. Unlisted ya? Unlisted, ya unlisted. Tapi unlisted katanya sekarang udah bisa ditonton orang lain juga. Bisa, kalau selama yang dapat linknya itu bisa. Kalau itu unlisted begitu. Enggak, saya nggak ngirim link itu kemana-mana. Tapi view-nya bisa ada lebih dari 1 orang. Karena kalau kita nge-view sendiri, aku pun banyak video unlisted juga tuh, tapi... Enggak, saya nggak pernah nonton video itu juga. Tapi memang saya baca di Google, memang itu masih bisa dilihat orang. Nah, bisa juga di private. Nanti saya bisa share secara private ke Regi, saya minta alamat emailnya, Regi bisa nonton. Saya private aja gitu. Regi tonton, kira-kira mana yang mau diedit, kasih tahu saya. Nanti saya bisa edit lagi. Setelah Regi siap untuk ditanyakan, baru saya publik. Nggak langsung dipublik. Iya. Iya sih. Kalau orang tua sih udah pernah ngobrol lah. Kalau saya dengar kan tadi orang tuanya sih harusnya nggak masalah ya. Ya pasti kalau masih dibilang nggak masalah ya nggak juga sih, pasti iya, masalah. Tapi maksudnya kan nggak sampai diusir, nggak sampai disekap gitu kan enggak. Iya. Ada mualaf masuk Islam disekap sama orang tua yang nggak boleh keluar. Oh iya. Berhari-hari ada. Ya pada akhirnya sih ya. Butuh waktu mungkin lah. Ya mungkin secara 100% itu mungkin butuh waktu lah. Tapi setidaknya ya intensi saya harus saya kasih tahu, saya kira belajar kan. Waktu itu kan saya datang ke sini tadi kan saya bilang saya sudah belajar. 90% lah. Iya. Saya hanya butuh puzzle kecil aja gitu untuk saya lihatin. Kalau begitu keadaannya sih menurut saya juga untuk ditayangkan segera juga nggak masalah harusnya. Iya, paling ya nanti harusnya nggak masalah. Saya termasuk orang yang bilangnya kayak old fashion lah. Jadi kayak ingin bicara dulu ke orang-orang terdekat saya. Kalau saya sudah ini. Apa alasannya? Nanti saya kasih tahu. Ya udah saya tunjukin video ini nanti gitu. Oke. Ya. Boleh. Gitu. Udah belum ya? Ini masih ngerekam atau? Ya udah kita mulai aja dulu ya. Bisa ngobrol dulu lah. Oke, jadi alhamdulillah kalau Regi sudah mengambil keputusan untuk menjadi muslim, nanti kita tinggal lakukan prosesi syahadat sambil menunggu surat-surat yang lagi disiapin nih. Oh ini udah. Ada. Oh, ini tolong dibaca dulu. Kira-kira kalau ada mau dikoreksi kasih tahu saya. KTP-nya bawa? Bawa. Tadi sudah di. Udah ya, sudah dicocokin belum datanya? Oh iya KTP. Tolong dibaca aja keterangannya, nama, alamat, nama nik. Takutnya ada yang salah ketik atau apa. Iya, ini udah benar? Benar ya, alamat sesuai KTP lah. Iya. Nanti besok atau nanti tinggal kasih tahu alamat untuk pengiriman sertifikat. Ya, nanti
sertifikat besok kita buat, kita kirim lewat kurir, sehari nyampe. Ya. Kalau udah oke, tinggal ditandatangan di atas mesrek. Saya juga harus ngurus KTP kebetulan sekarang tinggal diurus sih KTP. Nama jelas. Oh iya. Sekalian tulis nomor HP, biar kita nanti komunikasi. Saya tulis di mana nih? Di bawah ini aja. Ya, oke. Sama alamat email sekalian. Nah. Oh iya. Oke. Email tolong ya. Atau taruh di meja saya dulu. Oke, baik. Tadi sempat ngobrol di depan. Ternyata sudah banyak nonton juga video-video siapa? Elia Miron. Iya. Terus siapa lagi? Siapa? Andre Tunggal. Andre Tunggal udah gitu. Nah, terus? Banyak sih. Selebihnya kayak ada kadang-kadang podcast sama mungkin dakwah juga ya kayak dakwahnya. Enggak, maksudnya tapi juga Regi juga ternyata nonton video-video dari kalangan Kristen juga. Nonton juga. Iya kan? Tadi saya nanya, kenapa nggak kepengen ketemu Elia Miron? Gitu? Bukan ya gimana ya? Karena secara ya maksudnya ini perspektif personal ya. Maksudnya tanpa bermaksud mendiskreditkan, saya itu kadang-kadang kita menjelaskan agama itu kan perlu juga dengan salah satunya dengan data gitu ya. Dengan data dan juga dengan referensi kadang perlu di luar daripada kitab itu sendiri gitu. Untuk memperkuat bahwa ini beneran ajaran yang memang ya secara empiris bisa dibuktikan bahwa memang itu oleh nabi-nabi terdahulu sudah diuntukkan sebagainya, dan itu sebenarnya edukasi yang diperlukan gitu. Sementara kalau sifatnya mungkin referensinya balik ke situ lagi gitu, ke situ lagi, bukan berarti hanya retorik berarti. Ya bisa dikatakan retorik atau mungkin doktrin, sama ibaratnya saat kita mendebat Islam versus Kristen, kalau Islam pakai Al-Quran, Kristen pakai Alkitab, nggak akan pernah ketemu gitu. Yang kita perlu cari itu sebenarnya dalam kita memilih satu agama, bagi saya mencari benang merahnya dulu. Dari situ dilihat gitu secara empiris ini mengarahnya kemana, baru kita coba bandingkan dengan bukan kepercayaan yang akan kita anut atau kepercayaan lain yang kita compare. Tapi sebenarnya kepercayaan kita ini sudah memenuhi kaidah-kaidah tadi belum? Contoh kita tadi bahas apa? Kaidah tentang ketuhanan. Ya sifat kodratnya itu seperti apa? Betul. Apakah itu ada kontrak sebagainya ya itu. Intinya sih itulah kalau saya. Alhamdulillah. Berarti kalau begini, ini namanya orang yang masuk Islam dengan pengetahuan. Nah, ya kan? Mudah-mudahan demikian. Ya insya Allah ya, karena gini, saya juga selalu menanyakan kepada calon mualaf itu dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Sudah pernah dengar atau mengetahui 2 kalimat syahadat kan? Sudah dengar lah. Sering dengar. Sudah tahu artinya? Iya, sering bahasa Indonesianya sih. Sudah tahu kan? Itu artinya dengan pengetahuan. Tapi selain itu juga harus ditambahkan dengan keyakinan. Ya, jadi orang mengucapkan 2 kalimat syahadat juga dengan keyakinan dalam hatinya. Kemudian juga dia harus dengan menerima penerimaan. Ya. Setelah itu dia juga harus dengan keikhlasan. Ya, selain keikhlasan juga dengan kepatuhan. Jadi patuh juga, apa yang diomongin dia juga jalanin. Bukan cuma ngomong tapi nggak ngejalanin. Ya itu ya. Terus yang berikutnya adalah juga dengan kejujuran. Ya. Yang terakhir dengan kecintaan. Otomatis kalau cinta dengan 2 kalimat syahadat itu berarti menjalankan Islamnya dengan kecintaan. Itu yang kita harapkan. Oke. Kita segerakan aja prosesi syahadatnya. Seperti biasa, sebelum saya menuntut syahadat seseorang, saya akan bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Regi menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau tadi dengar ceritanya, ibunya kemungkinan masih ada beratnya untuk menerima kenyataan ini, tapi tadi ada dengar di luar bahwa ibunya mungkin mengatakan bahwa kalau memang sudah pilihan kamu, itu harus dari kemauan kamu sendiri, dan kamu juga harus menjalankan gitu kan. Itu sudah sebenarnya sebuah sinyal yang bagus. Tapi maksud saya bertanya gini bukan berarti Regi minta izin kepada ibunya untuk masuk Islam, bukan. Di dalam Islam ketika ada orang mau beriman, dia tidak perlu izin siapa-siapa, kecuali izin dari Allah SWT. Ya, kalaupun nanti orang tuanya mungkin bereaksi yang
mungkin negatif atau melarang atau bagaimana, Regi diperbolehkan untuk menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Karena ini ibu sendiri nih, ya. Regi juga harus bisa menunjukkan sebelum masuk Islam, kalau Regi sudah sayang dan hormat kepada ibu, setelah bersyahadat Regi harus bisa menunjukkan Regi lebih sayang, lebih hormat kepada ibu. Itu tugasnya Regi. Yang tahu bagaimana caranya juga cuma Regi. Ya. Yang terakhir, di dalam Islam seperti tadi saya sebutkan ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Regi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Ya, karena itu kewajiban yang harus. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada lagi yang menghalangi Regi untuk bersyahadat. Kita berjabat tangan. Regi ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Regi sudah muslim. Ya, Regi saudara saya yang baru. Semoga ya lega karena banyak sudah terjawab alhamdulillah apa yang dicari. Ya. Nah, sekarang gini. Sebelum saya serahkan paket ini, tadi kita bicara beberapa jam. Saya sengaja belum bicara. Saya menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Ya. Saya menyampaikan 2 hal. Yang pertama, di dalam Islam kita memahami setiap bayi yang lahir, termasuk Regi, ketika lahir sebenarnya dia fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu gimana? Sifat asal manusia itu muslim. Jadi sebenarnya ketika lahir sudah muslim, ya sudah fitrah. Cuman menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi kan karena orang tuanya, betul kan? Tetapi ketika orang itu besar, seperti sekarang Regi sudah mempelajari perbandingan agama, sudah mempelajari Islam, sudah menerima Islam, bahkan barusan memeluk Islam, Regi sebenarnya nggak pindah agama. Tapi Regi sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia, yaitu apa? Muslim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang bukan Islam, kemudian dia bersyahadat dan dia menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan atau diampuni, di reset gitu. Ya, factory reset. Jadi 0, dosanya 0. Jadi Regi sekarang seperti seorang bayi yang tanpa dosa. Ya, tetapi kebaikan yang Regi pernah lakukan dari mulai akil balik sampai tadi bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Berarti itu namanya apa? Menang banyak istilahnya. Iya dong, dosanya 0, kebaikannya tetap dicatat, pahala kebaikan. Siapa yang nggak mau, gitu kan? Itulah bukti kemahaadilan Allah SWT. Ya, 2 hal ini yang ingin saya sampaikan tadi. Sekarang, ini ada beberapa yang ingin saya berikan kepada Regi. Yang pertama di sini ada buku petunjuk sholat. Nah, ini wajib dibaca, ya. Wajib dibaca, ini harus baca semuanya supaya nanti ketika sholat sudah punya dasarnya. Yang kedua ini adalah buku Juz Amma. Itu artinya bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Quran yang ada di dalam Juz Amma. Yang ketiga ini ada buku Iqra. Nah, ini buku legend nih, ya. Buku ini nanti yang menjembatani Regi sampai bisa baca Quran. Dengan belajar buku ini, belajar bahasa Arabnya, ya, semuanya bahasa Arab nih, tulisan bahasa Arab nih. Ini jembatan untuk baca Quran. Dan nanti semua diajarin, ada gurunya. Ini seperti dulu kita SD, ini Budi, ini Ibu Budi, nah seperti itulah. Ya, karena belajar bahasa baru ya. Iya, ya. Nah, nanti ini juga kita kasih Qurannya. Ini Qurannya ya. Ini juga persembahan dari penontonnya channel Donitan. Ini khusus memang untuk orang-orang yang baru masuk Islam di Studio Gramal Jakarta ya. Barakallahu fikum. Tolong diterima juga. Ini ada sejumlah uang. Nah, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar ya. Ini yang namanya uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu termasuk salah satu dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Tolong diterima aja dengan baik. Kita nggak melihat orang itu kaya atau miskin, ya.
pokoknya diterima aja. Terima kasih. Karena belum sunat, saya hadiahin sarung. Nah, ini sarung persembahan dari BH Estek. Ya, ini sarung atlas. Ini nanti sangat berguna untuk sholat dan habis sunat. Iya. Ya, ini juga ada sajadah yang bisa dipakai untuk nyontek ketika praktek sholat. Ada contekannya, bacaan-bacaan sholat. Ya, dari buku itu nanti kalau belum hafal ketika praktek bisa sambil nyontek ini. Jadi kalau baca sholat boleh nyontek. Oh iya. Gak ada yang jewer gitu. Ya. Sambil baca, sambil pegang buku boleh, sambil pegang handphone boleh. Iya. Ya. Ini ada apa nih? Sajadah ya. Ini sajadah juga nanti bisa dipakai untuk sholat juga ya. Bisa masuk di sini ya. Oh iya. Terima kasih. Tolong nanti ketika pulang bakal mandi kan? Iya. Nah, kali ini ketika pulang dari sini mandi tapi dengan niat ya. Dengan niat dalam hati, gak usah teriak-teriak. Cuma dalam hati berniat, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, habis itu mandi basahin seluruh tubuh. Itu namanya mandi besar. Yang tadi saya bilang baptis. Nah itulah. Ya, setelah mandi besar baru belajar sholat dan sebagainya. Oke, tolong diterima dengan baik. Tolong dipelajari bagaimana adabnya seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya, seorang muslim yang pegang mushaf Quran untuk dibaca itu wajib berwudu. Ya, juga meletakkan Quran di tempat yang paling baik, jangan sembarangan, jangan di kolong-kolong, nggak boleh. Ya, tolong dipelajari. Ini saya serahkan ke Regi. Oke, sekarang karena Regi tadi saya bilang seperti bayi yang nggak punya dosa, dosa saya lebih banyak sekarang dari Regi. Karena orang nggak punya dosa, insya Allah doanya cepet dikabulin. Ya, kalau gitu saya minta tolong doain saya, doain teman-teman semua yang ada di sini, doain yang nonton, yang mungkin ada masalah mau insya Allah segera diselesaikan. Amin. Yang punya utang mudah-mudahan orangnya makin giat kerja biar cepat lunas. Amin. Bukan dilunasin enak Iya. aja. Yang sakit insya Allah segera disembuhkan dan semuanya ya. Tolong bantu kita semua, terutama supaya kita semua istiqomah. Istiqomah itu konsisten dan apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan muslim. Ya, itu aja permintaan kita. Tolong doain loh ya. Iya. Jangan enggak. Oh iya Kita maksa nih gitu. Karena nggak punya dosa. Nah ya. Saya juga berdoa mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya yang di dalam Quran ya. Juga saya berdoa buat kita semua, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Dan yang terakhir, saya juga berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak buat para pemirsa. Mudah-mudahan yang menyaksikan prosesi syahadat Regi juga mendapatkan pahala ya. Terima kasih sekali lagi buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami di dalam membina para mualaf. Dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Bisa konfirmasi ke Melisa nomor handphone 0812 4788 8892. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi selamat ya Regi belajar Islamnya step by step. Oke. Kalau ada yang nggak jelas, nggak tahu, jangan sungkan-sungkan tanya. Kan aku belum bisa membaca surat-surat ini, maksudnya bacaan sholat gitu. Santai, santai. Nah, tadi dulu ya.